Sejumlah aksi pelecehan seksual terhadap wanita terjadi di sejumlah tempat. Tak hanya di jalanan, bahkan perbuatan cabul itu juga terjadi di tempat ibadah. Pelecehan seksual. Seorang warga berusaha menangkap pelaku pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi di Jalan Mahali, Depok, Jawa Barat. Pengendara sepeda motor itu dikejar warga setelah korban berteriak usai pelaku meremas bagian tubuh wanita muda itu. Polisi memburu pelaku dengan mengidentifikasi pengendara motor tersebut melalui rekaman CCTV. Di tempat berbeda, pelecehan seksual di jalanan juga terjadi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Tersangka dapat dibekuk setelah terjatuh dari sepeda motornya ketika dikejar warga. Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka melakukan perbuatan cabul itu karena berdalih tidak bisa mengendalikan dirinya ketika melihat wanita dengan tubuh menarik. Bahkan ia sudah 3 kali berbuat cabul seperti itu. Alasan tersangka melakukan hal ini dikarenakan yang bersangkutan memiliki dorongan atau hasrat seksual yang tidak bisa dikendalikan. Saat ini tersangka berdasarkan pengakuan sudah 3 kali melakukan secara acak, disampaikan sudah melakukan di wilayah Jakarta Barat maupun Jakarta Pusat. Dalih tidak dapat menahan hasrat juga diutarakan pria yang ditangkap usai melakukan tindakan tak senonoh terhadap 2 wanita di sebuah musola di Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual berdampak sangat buruk terhadap korbannya. Ya, beberapa orang malah mengalami trauma atau kecemasan yang sangat tinggi sehingga baru mendengar suara motor aja misalnya yang datang dari arah belakang, dia sudah cemas bukan main. Trauma yang dialami membuat korban menjadi tertutup, bahkan dapat menghilangkan sifat kemandiriannya. Untuk memulihkan kondisi kejiwaannya, perlu dukungan dari orang-orang terdekat korban. Untuk menceritakan terbuka pada orang-orang yang dipercaya dan dianggap bisa mendukung. Seperti misalnya keluarga, teman, atau orang-orang terdekat di sekitar korban. Bercerita itu bisa membantu untuk melepaskan juga energi-energi atau emosi negatif yang dirasakan dan juga memberikan penguatan gitu ya dari orang-orang sekitar. Dengan keterbukaan seperti itu, korban juga didorong untuk memperoleh perlindungan hukum. Karena dengan sistem yang ada saat ini, pengusutan tindak pidana kasus pelecehan seksual dapat dilakukan bila ada pengaduan korban saja. Namun di sisi lain, korban juga sulit untuk menunjukkan alat bukti saat melakukan pelaporan. Nah, kalau dari alat bukti yang sudah kita dapatkan berdasarkan cerita korban, itu sudah memadai dan sudah cukup, itu pasti akan kami dorong untuk proses hukum. Nah, karena kan beberapa lembaga kayak LPSK sendiri ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu syarat utamanya itu harus adanya laporan polisi gitu. Jadi memang untuk mendapatkan hak-hak korban itu harus ada syarat. Padahal tanpa tindakan hukum, tindakan pelecehan seksual akan rentan terjadi, baik di ruang publik maupun tempat pribadi. Pemberian pidana yang berat dapat membuat pelaku menjadi jera ataupun mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan tak senonoh itu. Tim Liputan melaporkan.